Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Wibisono Sukmawardono, masih di SC Channel dengan pembahasan materi pemrograman web. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep pengulangan atau looping. Di dalam bahasa pemrograman web PHP, terdapat 3 instruksi atau 3 perintah untuk melakukan pengulangan atau looping. Yang pertama adalah looping dengan menggunakan perintah while. Perintah while adalah suatu perintah yang dilakukan untuk menjalankan suatu instruksi yang berulang dengan syarat yang diberikan di awal. Baik, di sini kita akan mulai mengerjakan perintah looping atau pengulangan dengan menggunakan while. Sebagai awal, kita akan membuat sebuah nilai yang kita gunakan sebagai inisiasi atau nilai awal. Di sini saya membuat nilai awalnya adalah i. Di sini saya berikan nilai awal 0. Nah, kemudian, bagaimana perintah while bekerja? Secara prinsip, ya, mirip dengan perintah percabangan menggunakan if. Nah, hanya saja jika perintah percabangan if, kalau nilainya benar, nilai kondisinya benar, maka dia akan dijalankan satu kali. Maka jika perintah looping while, maka dia akan dijalankan selama kondisinya terpenuhi atau selama kondisinya bernilai true. Nah, di sini saya akan membuat model kondisi seperti ini. Jadi, dia akan menghasilkan kondisi true selama variabel i bernilai kurang dari 10. Ini saya akan membuat perintahnya adalah seperti ini. String i, kemudian saya menambahkan tag break. Kemudian saya akan membuat increment atau penambahan nilai untuk variabel i. Jadi setiap dia menampilkan atau mencetak nilai i, maka nilai i itu ditambah 1. Artinya modelnya adalah seperti ini, kita simpan. Nah, ini kita lihat bagaimana jalannya program. Nah, ternyata dia akan mengeluarkan seluruh nilai di dalam bilangan desimal, yaitu mulai 0 sampai dengan 9. Nah, bagaimana penjelasan dari model pengulangan while ini? Nah, ini kita lihat terlebih dahulu pada page source-nya. Maka di sini terlihat bahwa dia akan menampilkan nilai 0, kemudian tag break, kemudian 1, tag break, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 9, dan diakhiri dengan tag break. Sekarang yang akan kita perhatikan penjelasannya. Nah, di sini kita punya nilai i sama dengan 0 sebagai inisiasi atau sebagai nilai awal. Ini saya tambahkan komentar. Ini kalau ada tanda seperti ini, artinya ini adalah komentar yang dia tidak ikut dieksekusi oleh browser, tidak dieksekusi oleh server. Nah, di sini inisiasi nilai awal. Ini nilai awalnya 0. Nah, kemudian persyaratan di dalam loopingnya kita memiliki selama i kurang dari 10. Nah, ini pada saat kondisi awal ini nilai i adalah 0, sedangkan syarat kondisinya adalah i kurang dari 10. Artinya kondisi ini terpenuhi atau kondisinya bernilai true. Nah, karena kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan perintah echo ibr. Nah, ini nilainya berapa? I-nya nilainya 0. Nah, ini makanya nilai yang ditampilkan pertama adalah 0. Nah, kemudian break. Setelah break, dia akan turun 1 baris. Kemudian dia akan menjalankan perintah increment, nilai i ditambah 1. I plus plus ini artinya nilai i yang sebelumnya ditambah 1. Jadi kalau sebelumnya nilai i 0, sekarang nilai i-nya berubah jadi 1. Nah, sekarang kita lihat nilai i-nya berubah jadi 1, dia kembali masuk ke seleksi kondisi atau pemeriksaan, ya. Pemeriksaan i kurang dari 10. Nah, ternyata masih memenuhi syarat. Karena i-nya masih nilainya tadi ditambah 1, jadi i-nya 1.
Sehingga di sini menampilkan echo I. Nah, I-nya I yang terbaru yaitu 1. Break, sehingga dia menampilkan nilai yang berikutnya yaitu 1. Nah, ini akan berjalan terus-menerus ya, sampai I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika di sini I-nya sama dengan 9, dia masih memenuhi syarat di sini I-nya 9, apakah I kurang dari 10? Benar, kondisinya true. Nah, kemudian echo 9 BR ya. Nah, echo 9 yang menampilkan echo I, I-nya nilainya 9, break. Nah, kemudian I-nya ditambah ya. Jadi semula I-nya 9, sekarang I-nya menjadi 10. Nah, ketika I-nya 10, kita akan lihat di sini syaratnya atau kondisinya I kurang dari 10, sementara I-nya sendiri 10. Nah, maka di sini kondisinya akan bernilai false. Nah, karena kondisinya bernilai false, maka looping ini berhenti. Ya, pernyataan looping ini berhenti, sehingga dia keluar dari looping while. Sehingga dia akan berhenti sampai angka 9. Nah, ini tadi looping dengan menggunakan while. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa kondisi ya. Teman-teman bisa menjawab di kolom komentar apa yang terjadi jika misalnya ini bagian ini garis ke-11 ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan, saya hapus seperti ini ya. Apa yang terjadi? Nah, teman-teman silakan coba tuliskan analisisnya di kolom komentar ya. Tapi kalau mau dicoba juga silakan ya. Tapi nanti siap-siap untuk menutup tab browsernya ya. Nah, selanjutnya untuk looping yang kedua. Looping yang kedua adalah looping dengan menggunakan perintah do while. Nah, untuk looping perintah do while, saya kembali menggunakan format yang sama, hanya saja di sini inisiasinya saya biarkan, tapi saya save as menjadi lat06.php, latihan 06. Nah, di sini latihan 06 saya menggunakan model looping yang kedua, yaitu do while. Nah, do while ini penulisannya seperti ini. Jadi kalau tadi pada looping while kita menjalankan looping dengan seleksi syarat di depan. Nah, maka sekarang seleksi syarat kita lakukan di belakang dengan model seperti ini. Nah, ini strukturnya lebih kurang seperti ini. Nah, prinsipnya sih sebenarnya sama ya. Jadi kita tuliskan, kita tampilkan dengan menggunakan echo. Kemudian nilai I-nya kita tampilkan. Kemudian kita tambahkan tag BR. Di sini saya buat model yang lain ya. Saya menggunakan tanda petik 2. Nah, di sini saya bisa gunakan seperti ini. String I. Nah, kemudian di sini langsung saya tambahkan BR. Ini akan menghasilkan tampilan yang sama ya. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan increment-nya. String I plus ya. Kemudian di sini syaratnya while string I kurang dari 10. Nah, ini kita simpan. Coba kita jalankan untuk latihan lat06.php. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, kalau kita lihat page source-nya, lat06 isinya juga sama ya. Jadi 0, 1, 0, BR, 1, BR, 2, BR, dan seterusnya sampai 9. Nah, ini bisa kita analisis ya. Nilai awalnya 0, do, dia akan langsung menjalankan. Dia akan langsung menjalankan nilai awal 0, sehingga dia akan menampilkan I. Nilai I sama dengan 0. Ya. Break, kemudian I plus, ya, ditambah jadi 1. Kemudian dia akan memeriksa, ya. I-nya kurang dari 10, ya, memenuhi syarat, ya, masih true. Artinya dia diulang lagi, dia akan menjalankan 1 break. Ya. Demikian seterusnya sampai nilai I adalah 9. Ketika nilai I sama dengan 9, ya, di sini menampilkan 9, break, I plus, jadi I-nya sekarang jadi 10. Syarat kondisinya while I kurang dari 10. Nah, pada saat tadi di sini I-nya sudah berubah jadi 10, ya, maka di sini sudah tidak lagi memenuhi syarat. Ini bernilai false. Ya. Nah, karena ini bernilai false, ya, maka di sini berhenti. Ya, dia tidak menampilkan nilai I lagi. Dia keluar dari looping while. Nah, ini adalah looping tipe yang kedua, yaitu do while. Nah, looping do while ini
prinsipnya adalah pengulangan yang diperiksa di akhir ya. Jadi kalau kita punya looping yang diperiksa di akhir, artinya dia menjalankan dulu ya, dia tidak memeriksa di awal. Nah, terus apa bedanya? Ya, apa bedanya looping yang diperiksa di awal dengan looping yang diperiksa di akhir ya? Nah, ini kita akan bandingkan ya. Nah, di sini saya akan membuka untuk yang latihan 05 yang tadi ya. Nah, ini yang while ya. Kemudian ini yang do while ya. Nah, kita bandingkan ya. Nah, bagaimana hasilnya? Bagaimana perbedaan di antara looping dengan seleksi atau pemeriksaan kondisi di awal dengan looping dengan pemeriksaan kondisi di akhir. Nah, untuk yang pemeriksaan kondisi di awal, dia akan langsung ngecek nilai inisiasinya. Sehingga kalau misalnya di sini dari awal salah, ya, ini misalnya saya masukkan di sini 11 ya. Di sini saya masukkan 11. Nah, begitu masuk ke pemeriksaan di sini dia langsung nggak memenuhi syaratnya. Dia nggak memenuhi syarat, jadi I-nya kurang dari 10, sementara I-nya 11. Nah, artinya ini kondisinya bernilai false. Nah, kita lihat di latihan 6 apa yang terjadi ini kalau kita simpan terlebih dahulu latihan 5. Ini latihan 5 kita jalankan. Nah, ternyata tidak ada satupun yang keluar ya, tidak ada satupun angka yang keluar. Kenapa? Karena nilai inisiasinya atau nilai awalnya ini sudah tidak memenuhi syarat kondisi di dalam struktur while ya. Ini kalau kita cek source-nya ya, di sini kosong ya, jadi tidak menampilkan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana bedanya dengan yang latihan 06? Yang latihan 06 kita punya do while, pemeriksaannya di akhir ya. Di sini sama-sama inisiasi nilai awalnya kita berikan nilai 11. Nah, bagaimana bedanya? Nah, kita perhatikan sekarang kali ini kita simpan, kemudian di sini kita panggil lat 06. Lat 06 kita panggil. Nah, ternyata dia menampilkan satu nilai yaitu 11. Ini kalau kita perhatikan, kita lihat source-nya. Nah, dia menampilkan 11 break-nya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, silakan kalian jawab atau kalian tuliskan analisis kalian di kolom komentar. Oke, ini untuk dua buah perintah looping atau dua buah perintah pengulangan, yaitu pengulangan dengan menggunakan while, yaitu pengulangan yang diperiksa di awal dengan pengulangan do while, yang kondisinya diperiksa di akhir pengulangan. Oke, kita akan berlanjut ke pengulangan selanjutnya. Pengulangan selanjutnya adalah dengan menggunakan perintah for. Nah, untuk perintah for kita menggunakan page yang selanjutnya yaitu page lab 07.php atau page latihan 07. Nah, pada latihan 07 ini kita akan menggunakan perintah for. Nah, untuk perintah for kita tidak perlu memberikan inisiasi nilai awal. Kita langsung saja ya, bisa membuat model seperti ini. For string I. Jadi inisiasinya dimasukkan di sini. Kemudian syaratnya juga dimasukkan di sini. String I kurang dari 10. Nah, tadi nilai awalnya 0 ya. String I kurang dari 10. Kemudian increment-nya juga kita taruh di sini ya. String I plus. Nah, ini strukturnya ya. Strukturnya for seperti ini. Jadi pengulangan for kita bisa langsung tuliskan echo string I br. Jadi di dalam for ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah inisiasi, kita berikan nilai awalnya, kemudian syaratnya atau kondisinya ya, string I kurang dari 10, dan kemudian increment-nya atau perubahannya ya, string I plus. Nah, untuk perubahan ini bukan hanya increment ya, kita juga bisa membuat perubahan decrement atau pengurangan, nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sekarang kita coba jalankan. Ini kita jalankan latihan 07.php. Nah, nilainya sama ya, jadi hasilnya sama. Kalau kita lihat page source-nya dia juga sama ya, 0 BR, 1 BR, dan seterusnya. Ya. Nah, apakah kemudian for ini pasti lebih praktis daripada while ya, karena sama-sama diperiksa di awal. Ya, ini tergantung kebutuhannya nanti teman-teman mungkin akan menemukan bahwa penggunaan while itu justru lebih sesuai dengan kasus tertentu ya. Penggunaan for akan lebih sesuai untuk kasus yang lainnya. Jadi tidak ada yang lebih unggul ya, tidak ada yang memiliki satu mutlak memiliki kelebihan daripada yang lain ya, karena masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya
for digunakan untuk urutan yang sudah pasti ya, jadi seperti decrement atau increment. Untuk pengulangan dengan menggunakan perintah while dan do while, kita bisa menggunakan perubahan nilai variabel yang tidak harus bersifat incremental atau decremental, ya, tidak harus bertambah atau berkurang. Bisa saja berubah kondisinya secara drastis ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi perintah di dalam pengulangan yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan, yaitu perintah for each. Nah, tapi perintah for each ini hanya bisa dikerjakan kalau teman-teman sudah mempelajari konsep array atau larit. Nah, sehingga perintah pengulangan dengan menggunakan for each akan kita bahas bersamaan dengan pembahasan mengenai array. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan materi kita mengenai pengulangan atau looping. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi di dalam PHP. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.